Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pelaksanaan kegiatan preventive maintenance 4,000 hours atau 4.000 jam pada solar turbin Titan 130 gas turbin driven generator set yang telah kami lakukan di PT Pertamina EP Cepu Lapangan Jambaran Tiung Biru pada bulan Januari 2023 yang lalu. Namun sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer terkait dengan video ini. Yang pertama, bahwa video ini hanya dibuat untuk kalangan internal kami saja di tim Facility Maintenance PT Pertamina EP Cepu Lapangan Jambaran Tiung Biru. Kemudian video ini dibuat untuk menjadi sarana pembelajaran bagi tim kami, tim Facility and Maintenance PT Pertamina EP Cepu Zona 12 Lapangan JDB, untuk belajar bagaimana mengetahui bagaimana seluk-beluk dari kegiatan preventive maintenance 4.000 jam. Kemudian video ini juga direkam di area utility atau non-classified area, di mana tidak ada larangan penggunaan non-classified electrical device di area ini. Jadi kami masih dapat menggunakan HP ataupun kamera di area ini. Kemudian bahan mudah terbakar, misalkan gas fuel, diesel fuel, selama pekerjaan ini juga telah diisolasi sehingga dipastikan kondisinya aman. Kemudian yang terakhir, video ini bukan merupakan acuan untuk pelaksanaan PM4K di PT Pertamina EP Cepu maupun tempat yang lain. Jadi pelaksanaan PM4K untuk gas turbin baik Titan maupun non Titan dimanapun harus tetap mengacu pada standar operating prosedur atau tata kerja individu yang resmi berlaku di tempat tersebut. Referensi yang kita gunakan dalam aktivitas preventive maintenance 4.000 jam gas turbin generator atau GTG ini, yang pertama adalah buku manual dari solar turbin yang kita dapatkan dari project. Di sini kita gunakan buku volume 2 tentang maintenance instruction dan volume 4 tentang illustrated part list dari Titan 130 gas turbin driven generator set atau GTG. Selanjutnya, untuk kita bisa mengidentifikasi peralatan-peralatan apa saja yang terpasang di GTG ini, kita tentu saja perlu menggunakan dokumen PNID atau Process Information Diagram. Di sini kita bisa mengidentifikasi alat ini tag number-nya apa, kemudian settingnya seperti apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dokumen yang terkait dengan internal perusahaan seperti SOP atau kalau di Pertamina kita menyebutnya sebagai tata kerja individu. Kemudian dokumen tentang surat izin kerja dan isolation certificate pada saat kita ingin mengisolasi energi sebelum pekerjaan dan setelah, dan deisolasi setelah pekerjaan selesai atau mau startup kembali unitnya. Oke, kita lanjut ke lingkup pekerjaan. Jadi ada beberapa lingkup pekerjaan selama aktivitas preventive maintenance 4K ini. Yang pertama ada penggantian filter elemen, termasuk dalamnya o-ring dan gasket. Kemudian pemeriksaan air intake filter dan inlet duct. Kemudian pemeriksaan loop oil cooler dan regressing bearing fan cooler dan motor. Kemudian pemeriksaan bagian eksternal engine seperti oil system, exhaust system, dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan dari tim instrumentasi itu ada kalibrasi dan function test beberapa pressure switch. Kemudian ada pemeriksaan elektrik motor, kemudian pemeriksaan panel-panel elektrikal dan kontrol, kemudian pemeriksaan internal engine dengan menggunakan boroscope atau videoscope. Selanjutnya engine on crank cleaning, dilanjutkan dengan startup dan evaluasi performa dari engine setelah melakukan preventive maintenance. Oke, filter yang pertama perlu diganti adalah main loop oil filter. Dan loop oil filter ini sistemnya duplek, ada filter A dan filter B. Pertama, sebelum melakukan PM, observasi dulu saat ini selama running filter mana yang aktif, ditunjukkan dari ini ya, apa namanya, handle ini. Kalau handle-nya ini mengarah ke sini, berarti ini yang sedang aktif, artinya saat PM nanti ini yang akan diganti. Nah, sebelum mengganti ini dipindahkan ke switch ke sini dulu.
sehingga sini yang aktif. Kemudian filter yang ini di drain, namun belum di drain. Isolation valve-nya ini diposisikan tertutup dulu. Kemudian valve drain yang di sebelah sini dibuka, dan di sebelah luar nanti ada drain pipe-nya. Itu olinya ditampung dari situ untuk membuang oli yang di sini. Sembari dibuang, ininya di venting untuk memastikan tidak ada pressure yang berada di sini. Setelah itu baru dibuka, diganti elemen filternya. Ada, kalau nggak salah ada 3. Setelah itu ganti o-ringnya, ditutup, kemudian dilakukan equalizing. Dan filter yang aktif itu gantian yang ini ya, gantian yang ini. Jadi nanti 4000 berikutnya filter sebelahnya yang diganti, nggak perlu dua-duanya. Jangan lupa nutup drainnya sebelum diaktifkan kembali. Terus equalizing lainnya dibuka supaya filter yang tadi diganti itu terisi oli. Filter berikutnya yang harus diganti dan cukup kritikal adalah gas fuel filter. Kita tahu gas turbin ini beroperasi day to day menggunakan gas fuel, sehingga perlu dipastikan filternya tidak ngeblok supaya tidak mengganggu operasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengganti gas fuel filter ini adalah pada saat kita melakukan isolasi, kita harus pastikan setelah isolasi kita rilis gasnya keluar dari filter housing. Ini juga kemarin ada isu di mana ada indikasi valve passing pada isolation di jalur upstream dari filter housing ini, sehingga setelah kita tutup valve-nya itu masih terjadi build up pressure pada filter housing, sehingga kita tidak mungkin melakukan venting dari arah atas ya. Makanya di sini ada selangnya. Ini maksud dari selang ini adalah untuk membuang sisa fuel gas yang terjebak akibat valve passing ini ke titik yang jauh di sana, dibuang di sana. Karena dimungkinkan di sekitar sini ini banyak sumber panas yang apabila kita rilis gas dari filter ini ke atmosfer sekitar sini bisa ada potensi terjadi api. Maka dari itu kita buang ke sana. Selain dibuang juga mungkin perlu dipurging kalau ada nitrogen gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga adalah pada saat kita membuka cover atas dari gas fuel filter ini, di sini ada venting line ya sebenarnya, yang kita maksudkan pada saat kalau ini beroperasi normal ya, itu kita buka venting line-nya. Akan tetapi kemarin kita tidak menge-vent dari sini, kita tidak membuang gasnya dari sini, tapi tetap saja ini harus dicopot karena bukanya cover bagian atas ini harus nyopot venting line ini. Otomatis kalau ini sudah dicopot, kita harus mengganti gasket yang ada di flanges ini. Kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4 gasket. Nanti dicari aja gasket ini gasket berapa inci, ratingnya berapa, pakai spiral wound gasket biasa. Nah setelah selesai ganti gasket, install ulang bautnya, baru bisa diperbasi. Nah, ini gasketnya carbon steel 1 inci, rating 300. Oke. Filter berikutnya yang harus diganti adalah backup loop oil filter. Posisinya berada di sebelah kanan dari engine, tepatnya di bawah air intake duct. Ini air intake duct, ini engine-nya di bawah ini sebelah kanan di dekat oil tank. Ini upstreamnya adalah dari loop oil backup pump. Terus masuk
filter elemen ini karena ada potensi oil spill yang cukup banyak akibat masih adanya oli dari arah gearbox. Untuk mengatasinya, sebelum melakukan draining, dicopot dulu di daerah ini. Dari elbow itu oli dari gearbox itu dilepas dulu koneksinya, terus disumpal supaya olinya tidak masuk ke backup loop oil filter. Baru kemudian di drain dari bawahnya sini dan diganti. Jangan lupa ganti o-ring setelah mengganti filternya. Filter selanjutnya yang diganti adalah liquid fuel filter yang di on skid. Posisinya ada di sebelah kiri dari engine. Oke, mudah dijangkau. Ketika kita buka pintu enclosure dari sebelah kiri, itu sudah bisa langsung kita temui on skid liquid fuel filter yang perlu diganti. Filter selanjutnya yang diganti adalah air supply filter. Posisinya di sebelah kanan engine, kanan bawah engine. Lebih tepatnya kalau di sini ada injector torch igniter ya, torch igniter sebelah kanan torch igniter. Air supply filter warnanya hitam. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan air intake atau air inlet filter elemen. Kemarin itu kita lihat bahwasannya filter elemen ini sangat kotor, tapi nilai DP air inlet filter masih di bawah nilai alarm di sekitar 2,4 in H2O. Jadi tidak perlu kita ganti, kita cukup membersihkan dari filter elemen ini. Tekniknya yang kemarin kita lakukan, yang pertama adalah kita blow dulu kondisi filter elemen, terutama di bagian sekat-sekatnya ini, di bagian sela-selanya ini dengan menggunakan udara bertekanan. Kita perlu pastikan dan koordinasikan dengan tim operation bahwasannya selang atau line hose untuk nyemprot itu cukup panjang, jadi perlu extension supaya bisa menjangkau ke area air intake filter shelternya. Sini kita sela-selanya kita tiup semuanya supaya rontok kotorannya. Setelah itu kita lakukan vacuum cleaning menggunakan vacuum cleaner. Itu juga perlu koordinasi dengan tim electrical untuk menyediakan kabel extension ya. Jadi colokannya kalau vacuum cleanernya itu cuma colokan yang dua seperti di rumah-rumah itu, akan tetapi power source yang ada di dekat sini itu pakai yang 3 fase, tiga ujung gitu. Jadi perlu adapter supaya bisa terhubung, dapat power vacuum cleanernya. Colokannya berada di sebelah kiri dari housing, dari enclosure maksud saya, di sebelah sana. Inspeksi selanjutnya adalah cooler. Jadi di sini kita lakukan regressing pada motor cooler dan fan bearingnya supaya tidak noise dan vibrasinya tetap terjaga. Apabila terindikasi vibrasinya meningkat, maka perlu kita lakukan cek belt tension pada motornya. Juga diperlukan inspeksi pada bandel coolernya. Kalau kita intip kisi-kisinya kotor, bisa dibersihkan menggunakan udara bertekanan. Sama seperti di air inlet filter, kita perlu hose yang cukup panjang bisa menjangkau ke platform ini. Jadi perlu extension dari ground ke platform. Kemudian setelah semua dibersihkan di BM, jangan lupa juga untuk melakukan running test, dicek ampernya dan nilai vibrasi pada motor dan
struktur framenya, baik cooler yang bawah maupun cooler yang atas. Juga berhati-hati kalau yang atas ketika ngukur itu nanti ada tiupan ke atas cukup mengganggu. Pastikan alatnya aman dan koordinasi dari bawah karena on-off-nya dari lokal. Untuk menyalakan dan mematikan coolernya dari lokal yang di plafon yang di bawah. Nah, inspeksi berikutnya adalah inspeksi enclosure fan filter. Nah, itu posisinya yang di sini, ya, yang ini. Ini dibuka, kemarin kita temukan dia kotor, jadi harus diganti. Di situ ada 6 elemen. Selain diganti elemen filternya, lover atau kisi-kisinya bisa dicuci supaya makin bersih dan makin rendah DP enclosure fan filternya. Yang hot section dari injektor B. Oke, silakan. Bawa ini. Injektor di dual fuel Solonop Titan. Wah, supply gas, supply air, sama supply liquid fuel. Liquid fuelnya ada 2, yang main sama pilot. Nah, ini yang paling repot itu lepas line liquid fuel yang main maupun pilot dari fuel divider ke injektor. Itu harus dilepas, ada banyak titik. Yang pertama dari manifold dividernya yang di bawah itu dilepas, kemudian clampingnya juga dilepas supaya kita bisa menarik fuel line yang liquid fuel line yang nyambung ke flow divider. Iya.
Terus ada beberapa koneksi yang harus dibuka dan di blind. Yang pertama adalah 7 stage bleed duct line. Jadi ini ada bleed line dari engine Titan, dari compressor case stage nomor 7 menuju ke combustor case. Yang combustor case ini kita lepas koneksinya dan kita pasang blind plate. Blind plate-nya merupakan salah satu paket dari paket special tool FT 33222-101A. Ini blind plate-nya pertama. Yang kedua adalah fuel supply line. Fuel supply line kalau lihat di combustor casing ini ada di sini. Ada di line yang bawah ini. Itu ada gas fuel sama liquid fuel. Itu keduanya kita blind, kita lepas koneksinya, kita blind, dan jangan lupa hose-nya kita cover dengan plastik. Kemudian flow divider juga sama. Koneksi supply line-nya itu kita tutup dengan plastik. Terus untuk yang manifold yang fuel sama gas fuel sama liquid tadi juga dipasangin blind. Itu bagian dari special tool FT. Pasangin blind. Untuk yang 7 stage bleed duct line tadi ada kanan dan kiri, yang keduanya juga di blind ya. Ini untuk yang sisi sebelah kanan, tadi yang sebelah kiri. Selanjutnya adalah dari exhaust drain dan combustor drain. Ini ada line-nya. Line-nya ini kita copot dari sini, kita copot. Jangan lupa supply-nya kita bungkus plastik, kita tutup. Ini nyambung ke combustor drain yang pancake. Yang pancake itu juga ada dua line. Pertama dari exhaust drain, yang kedua dari combustor drain. Keduanya dicopot dan supply PCD-nya juga dilepas ya. Ini bisa dilihat. Supply PCD yang tengah itu kita lepas. Terus dibungkus pakai plastik. Begitu juga yang ke arah combustor drain. Ini dilepas ya. Dilepas juga ini. Tubingnya sudah kita amankan. Ini nanti nyambung ke arah supply yang ke sini. Kemudian selanjutnya yang harus dilepas dan ditutup adalah di area igniter. Jadi ini igniter torch untuk dual fuel itu ada 3 supply. Yang pertama supply gas fuel, yang kedua supply liquid fuel, yang ketiga adalah supply air asid. Ketiganya dilepas ya. Lepas. Sama harusnya spark plug-nya juga dilepas. Karena kita nanti inspeksi. Selanjutnya supply PCD line. Supply PCD line ini nempel di bodi combustor casing. Kayak ini yang dibuka ya? Ya. Nah, ini supply-nya diputus di sini. Line-nya ini PCD line yang dari combustor casing tadi dilepas. Ini ditutup. Ini mengarah ke pressure transmitter yang sama yang bagian di first stage bearingnya engine dan gearbox itu supply PCD line-nya juga dilepas. Ini dilepas. Ini PCD dari engine ya, jadi saat crank nanti jangan sampai kemasukan air. Ini dilepas, tapi bearing nomor 1 itu masih perlu supply udara 30 pound untuk sealing system supaya olinya nggak bocor ke arah kompresor aksialnya si engine. Jadi kita kasih supply dari air instrument sebesar 30 pound. Ini di area gearboxnya engine. Di sini ada special tool dari Solar untuk mencampur chemical dan demin water, kemudian menyemprotkannya ke dalam engine. Jadi ini special toolnya ini kita sebut saja kart ya, kart atau kereta.
gerobak deterjen wash. Nah, di sini ada beberapa line supply. Yang pertama adalah supply line untuk udara bertekanan, juga bisa dipakai untuk ngisi air. Kemudian ini adalah filling untuk deterjennya. Deterjennya kita pakai Rochem F3, Firewash F3. Perbandingan Rochem dengan Demin Water adalah 1:2. Jadi 1 liter Rochem untuk 2 liter Demin Water. Sedangkan kapasitas dari tangki ini atau kart ini adalah 100 liter atau sekitar 26 galon. Untuk sekali deterjen wash mungkin kita perlu 2 atau 200 sampai 300 liter. Jadi 3 kali ini ya, 3 kali volume ini. Baik. Untuk pengoperasiannya sendiri, yang pertama pastikan udara sudah dirilis dari atau vessel ini dalam keadaan tidak bertekanan. Di sini ada beberapa valve. Yang pertama adalah venting valve untuk merilis tekanan. Di sini juga ada pressure gauge. Di sini ada pressure safety relief valve. Ya. Setelah kita pastikan tidak bertekanan, kita bisa membuka knob di sini. Kemudian kita isikan cairan Rochem F3-nya. Di sini sekitar, kalau 2:1 berarti mungkin sekitar 33 liter. Kemudian dicampur dengan 66 liter Demin Water. Bisa lewat ini, bisa lewat ini, lewat line supply-nya yang ada valve-nya itu. Setelah dicampur, ditutup kembali, kita pasang supply udara bertekanan atau air instrument dari sini. Supply-nya ada di sebelah situ. Nanti kita lihat ya. Nah, setelah itu kita bisa operasikan. Kita supply tekanan sekitar nanti saya lihat tekanan operasi dari sini. Kemudian nozzle outlet dari kart ini ada di sini. Kemudian ini adalah spray gun-nya, sambung spray gun untuk kita semprotkan ke dalam engine melalui air intake duct panel. Untuk supply tekanan udara atau air instrumen untuk crank tadi bisa dilihat di sini ada beberapa valve, ada supply line. Posisinya di sebelah kanan dari enclosure. Untuk ini adalah supply line untuk udara bertekanan atau air instrumen. Sedangkan udara dari Demin Waternya bisa ambil dari sini. Nanti kita sambung ke kartnya itu ya.
5 yang